Shalom, perkenalkan nama saya Rizka Sabrina Buru Prangin-Angin. Saya dari kelas A dengan NPM 209-127, dosen pengampu Ibu Replina Sinaga, SPD MPD. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Santo Thomas Medan, tahun ajaran 2020-2021. Saya membawakan dengan judul Perkembangan Moral Peserta Didik. Perkembangan moral peserta didik Seto Mulyadi 2002A menyatakan tentang Robert Koles yang menggagas tentang kecerdasan moral yang juga memegang peranan amat penting bagi kesuksesan seseorang dalam hidupnya. Hal ini ditandai dengan kemampuan seseorang anak untuk bisa menghargai dirinya sendiri maupun diri orang lain, memahami perasaan terdalam orang-orang di sekelilingnya, mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Semua ini termasuk merupakan kunci keberhasilan bagi seorang anak di masa depan. Suasana damai dan penuh kasih, menghargai satu sama lain, ketekunan dan keuletan menghadapi kesulitan, sikap disiplin dan penuh semangat, tidak mudah putus asa, lebih banyak tersenyum daripada cemberut. Semua ini kemungkinan anak mengembangkan kemampuan yang akan berhubungan dengan kecerdasan kognitif, kecerdasan emosional maupun kecerdasan moralnya. Perkembangan moral peserta didik. Teori Kohlberg telah menekankan bahwa perkembangan moral didasarkan terutama pada penalaran moral dan berkembang secara bertahap, yaitu penalaran pra-konvensional, konvensional, dan pasca-konvensional. 1. Tingkat 1. Penalaran pra-konvensional. Penalaran pra-konvensional adalah tingkat yang paling rendah dalam teori perkembangan moral Kohlberg. Pada tingkat ini, anak tidak memperlihatkan internalisasi nilai-nilai moral. Penalaran moral dikendalikan oleh imbalan atau hadiah dan hukuman eksternal. Contoh, dalam dunia pendidikan, peserta didik mau belajar kalau mendapatkan hadiah, contohnya seperti uang. Tingkat 2. Penalaran konvensional. Penalaran konvensional adalah tingkat kedua atau tingkat menengah dari teori perkembangan moral Kohlberg. Seorang menaati standar-standar internal tertentu, tetapi mereka tidak mentaati standar-standar internal orang lain, seperti orang tua atau masyarakat. Contoh, siswa di satu kesempatan mau belajar dengan tekun karena kesadaran sendiri, tetapi tidak mau menaati perintah orang tua yang mengharuskan belajar dari pukul 7 malam sampai dengan pukul 9 malam. Tahap ketiga, penalaran pasca-konvensional. Penalaran pasca-konvensional adalah tingkat tertinggi dari teori perkembangan moral Kohlberg. Pada tingkat ini, moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Seorang mengenai tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Contoh, anak dengan penuh kesadaran mentaati tata tertib sekolah, baik diawasi atau tidak, ada sanksi atau tidak. Inilah perkembangan moral peserta didik yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih dan selamat sore.